Shalom, selamat Shalom. pagi. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan, kita menyanyikan Allah Roh Kudus jamah hatiku ya. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya, kami rindu Tuhan, tinggal di hadiratmu senantiasa setiap hari. Haleluya, haleluya, penuhi kami Tuhan dengan hadiratmu. Haleluya, padamu. Haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus telah menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini. Sebentar lagi kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu
Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kita berdoa, ucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Selamat pagi semua yang sudah bergabung. Bu Viken, Pak Henry, Yosinta, Bu Foni, Esther Sepsi, Pak Anton, CCMI, Bu Lasma. Selamat pagi semuanya yang sudah bergabung. Bu Ami. Yuk kita baca firman Tuhan ya. Kita belajar hari ini tentang nama-nama Roh Kudus yang menyatakan hubungannya dengan Bapa. Jika kemarin kita membaca nama-nama Roh Kudus yang menyatakan perangai dan pekerjaannya, maka pada hari ini kita masih belajar tentang nama-nama Roh Kudus ya. Kita sampai kepada nama-nama Roh Kudus yang menyatakan hubungannya dengan Bapa. Jadi ada satu Allah Tritunggal ya, Trinity, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Anak. Bukan politeisme tetapi monoteisme. Karena Alkitab berkata Adonai Echad di dalam Ulangan ya. Yuk kita baca 2 Korintus 3 ayat 3. Roh Allah yang hidup, itu nama Roh Kudus yang menyatakan hubungannya dengan Bapa. Selamat pagi Bu Rima, Pak Anton. 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amin. Ya, dikatakan roh Allah yang hidup, yang ditulis di dalam loh-loh daging, bukan loh batu. Jadi Roh Kudus itu ada ya di dalam hati kita, loh daging. Amin. Ya. Roh Allah yang hidup. Kemudian 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Amin. Ya, jadi Roh Allah ada diam di dalam hati kita ya, di dalam diri kita ada Roh Allah ya. Itu Roh Kudus. Kemudian Roh Pencipta, Mazmur 104. Mazmur 104. Mazmur 100 ayat 30. Ayat 30. Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Jadi dia adalah roh pencipta ya. Dalam penciptaan, di dalam Kejadian itu sudah ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Anak ya. Kemudian roh Tuhan, Yesaya 11 ayat 2. Yesaya 11 ayat 2. Banyak ayat ya, kita belajar sebabnya ini ya. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. Ya, ini sudah menyatakan bahwa itu roh Tuhan ada padanya. Yesaya 11 kita baca lagi sekali lagi.
Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, perikopnya itu adalah Raja Damai yang akan datang. Jadi itu menunjuk kepada Mesias, kepada Yesus Kristus, roh Tuhan. Kemudian yang kelima yaitu roh yang berkuasa melahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 6 sampai 8. Yohanes 3 ayat 6 sampai 8. Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Amin. Jadi ini suatu hal yang penting ya. Kita harus dilahirkan kembali dari manusia lama kita yang penuh syarat dengan dosa, dengan keinginan daging. Maka kita akan berpindah menjadi pribadi yang mendahulukan keinginan roh ya. Seperti pagi ini Anda ini sudah membuka HP, sudah online bersama kami. Kalau dipikir masih pagi ya, enak tidur narik selimut ya. Apalagi kalau cuaca hujan gitu ya. Tetapi kami semua, Anda dan saya, kita semua menolak keinginan daging dan mengikuti keinginan roh. Karena apa? Kita sudah dilahirkan kembali. Ya, artinya apa? Kita ini kan daging ya. Kita daging diperanakkan dari daging, dilahirkan dari daging, yaitu orang tua kita. Tetapi kita ini ketika mengaku Yesus Tuhan, maka kita menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Maka kita ini dilahirkan kembali ya. Oleh Roh Kudus, roh yang berkuasa melahirkan kembali. Yesus berkata, engkau harus dilahirkan kembali. Artinya tabiat dosa yang lama kita sudah tidak mau lagi. Kita tidak mau lagi bertabiat dosa. Kita meninggalkan dosa. Kita meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan ya. Keinginan daging, kemarin kita sudah belajar tentang keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging itu apa? Percabulan di Galatia 5 ya. Yuk kita baca sekali lagi Galatia 5. Galatia 5 ayat 19. Kayak Galatia hidup menurut daging atau roh, kita ulangi lagi supaya kita lebih ngerti ya tentang apa gunanya kita dilahirkan kembali. Kalau perbuatan, kelakuan, karakter kita tetap yang lama, tidak ada gunanya. Tetapi kita dilahirkan kembali maksudnya untuk apa? Tidak lagi hidup di dalam daging, tapi hidup di dalam roh. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perpecahan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Nah inilah, jadi kita harus berubah ya. Dari orang atau manusia lama kita tanggalkan, kita kenakan manusia baru. Tapi bukan dicopot, dipakai dicopot seperti jas ya. Nanti kalau tanggal 1 ada perjamuan kudus pakai jas, nanti minggu depan pakai yang lain. Tidak seperti itu. Tetapi
kita selalu mengenakan Roh Kudus ya. Amin. Karena ia berdiam di dalam hati kita. Ia berdiam di dalam hidup kita. Dia mengontrol hidup kita. Kalau kita mau berbuat salah, berbuat dosa, pastilah Roh Kudus mengingatkan ya. Ini universal sekali ya. Roh itu ada di dalam hati nurani kita. Misalnya mau nipu orang, janganlah ya. Jangan berbuat itu. Misalnya mau berbuat kejahatan, jangan. Pasti ada kata-kata seperti itu. Jadi kita tadi sudah belajar tentang Roh Allah yang hidup, Roh Allah, Roh Pencipta, Roh Tuhan, dan yang terakhir Roh yang berkuasa melahirkan kembali. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa dilahirkan kembali ya. Kita harus dilahirkan kembali dari air dan Roh. Yang selanjutnya yaitu nama-nama Roh Kudus yang menyatakan hubungannya dengan Yesus. Tadi hubungannya dengan Bapa, sekarang hubungannya dengan Yesus. Dalam Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, ini penting. Jadi tidak setiap orang menjadi milik Kristus. Hanya orang-orang yang percaya kepadanya dan menerimanya sebagai juru selamat. Hati-hati karena pengajaran-pengajaran hari-hari ini banyak diselewengkan ya. Siapa agen penyeleweng? Ya, iblis. Kita selalu menuduh iblis gitu ya. Tetapi sebetulnya apa yang terjadi dalam penyelewengan-penyelewengan Alkitab? Karena manusia berpikir dengan pikirannya ya. Alkitab itu disorot dengan pikiran manusia. Tentunya terbatas ya. Tapi kalau kita melihat itu adalah pemikiran Tuhan dan kita mempercayainya, maka Tuhan dengan pikiran yang tidak terbatas itu bagaimana akan menjelaskan kepada kita yang pikirannya terbatas. Jadi di dalam Roma 8 ayat 9 kita baca sekali lagi Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya, ini dicatat baik-baik. Jika orang tidak memiliki Roh Kristus, siapa Roh Kristus itu? Yaitu Roh Kudus. Jadi penting kita ini memiliki Roh Kristus, yaitu Roh Kudus. Karena apa? Kita menjadi milik kepunyaannya. Amin. Amin. Yang kedua, Roh anaknya. Galatia 4 ayat 6. Galatia 4 ayat 6. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Nah, Amin. oleh Roh anaknya ya, yang diperintahkan masuk ke dalam hati kita ya, kita bisa berseru ya Abba, ya Bapa. Tidak setiap orang bisa ngomong ya Abba, ya Bapa dalam artian bukan secara literal ya, tetapi secara sungguh-sungguh dari dalam hati. Karena apa? Oleh Roh Kuduslah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau bukan karena Roh Kudus, sulit kita percaya ya. Kita cuma ya percaya-percaya gitu saja, tetapi tidak percaya sepenuhnya sampai ke dalam hati kita gitu ya. Itu karena Roh Kudus. Yang ketiga yaitu Roh Yesus Kristus. Kita baca Filipi 1 ayat 19 ya. Filipi 1 ayat 19. Filipi 1 ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Nah, Roh Kudus dikatakan juga Roh Yesus Kristus. Jadi ketiganya mereka adalah satu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Besok kita akan belajar tentang kepribadian Roh Kudus ya. Hari ini waktunya sudah sampai, waktunya sudah 30 menit. Saya yakin dan percaya saudara-saudara bisa merenungkan ya nama-nama Roh Kudus ini yang menyatakan Trinitas ya. Nama-nama Roh Kudus, nama-nama yang menyatakan perangai dan pekerjaannya, nama-nama yang menyatakan hubungannya dengan Bapa, nama-nama Roh Kudus yang menyatakan hubungannya dengan Yesus. Jadi jangan lagi khawatir tentang Roh Kudus, tetapi Roh Kudus yang dicurahkan setelah kemarin Yesus naik ke surga, Rohnya diberikan untuk kita. Kita harus menanti-nantikan curahan Roh Kudus itu. Nah, kita napak tilas mulai malam hari ini sampai 10 hari ke depan ya, sampai minggu lagi. Kita menikmati curahan Roh Kudus, kita bersekutu bersama, napak tilas seperti di loteng Yerusalem. Kalau gerejamu di lantai dasar ya, bayangkan di loteng gitu ya. Kalau gereja saya di loteng ya sudah cocok, sama-sama di loteng ya. Tetapi bagi yang pernah ke loteng Yerusalem, rasanya rindu kembali ke sana, menikmati curahan Roh Kudus, di mana tiap-tiap orang berbahasa lidah, bisa berbahasa glosolalia maupun sonolalia, dalam arti berbahasa dengan bahasa-bahasa baru, berbahasa dengan bahasa lidah yang manusia tidak mengerti, hanya Tuhan saja yang mengerti. Iblis pun tidak ngerti ya. Kenapa kok bisa gitu? Nah, ayo kita pelajari hari-hari mendatang ya. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih. Kita syukur. Haleluya. Roh Kudus, Engkau tinggal di dalam hati kami, sehingga Engkau, Roh Kudus, pimpin kehidupan kami. Kami tidak hidup lagi di dalam daging, tetapi hidup di dalam Roh Kristus, Roh Kudus. Terima kasih, Roh Kudus. Tetap pimpin kami, tetap gandeng tangan kami, untuk kami berjalan di jalur Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapa, kami berdoa di malam-malam pencurahan Roh Kudus ini, curahkanlah Roh-Mu yang kudus itu untuk melahirkan kami kembali, supaya kami bukan menjadi manusia yang lama, manusia yang mendukakan hati-Mu ya Tuhan, melainkan menjadi manusia-manusia yang menyenangkan hati-Mu. Kami berubah, karakter kami berubah, yang dulu kaku, yang dulu suka marah, yang dulu suka berkata-kata dengan sembarangan, tetapi kami akan berubah menjadi pribadi yang seperti Kristus, penuh kasih, penuh sukacita. Kami tidak lagi murung, kami tidak lagi bersusah hati walaupun tekanan, walaupun segala keadaan, apa saja yang menyebabkan kami tidak bisa bersukacita. Pada pagi hari ini Engkau memulihkan kami. Roh Kudus, pulihkan kami. Roh Kudus, Engkau yang menyembuhkan ketika kami sakit, karena Engkau yang memelihara kami. Tuhan, terima kasih atas kesembuhan yang Engkau beri kepada kami. Bagi kami yang tangan kami sakit, kaki kami sakit, tubuh kami sakit, organ-organ kami sakit, Tuhan, Engkau sanggup memberikan organ-organ yang baru. Engkau sanggup memulihkan saraf-saraf dan otot-otot yang rusak. Kami percaya hal itu pasti terjadi, karena Roh Kudus tinggal di dalam kami dan merestorasi tubuh kami, bahkan membangkitkan kami ketika kami nanti mati, dan pada saatnya Tuhan Yesus datang kedua kali, Roh Kuduslah yang akan membangkitkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bila kami ada dalam kesulitan pekerjaan, bila kami ada dalam kesulitan untuk membayar hutang-hutang, bila kami punya piutang yang tidak tertagihkan, Tuhan, kami percaya Roh Kudus penghibur, Roh Kudus penolong, Roh Kudus yang menciptakan
Apa yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu, sehingga ekonomi kami dipulihkan. Demikian juga jika kami bermasalah satu dengan yang lainnya, Tuhan tolong kami. Satukan kami kembali dalam kasih Kristus. Berikan kami rekonsiliasi yang baik. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi Bu Vera, Pak Bambang, Bu Esterlin, semua yang bergabung. Tuhan Yesus memberkati, baik yang nanti siang maupun nanti malam bergabung. God bless you all. Tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat. Nanti malam kita bergabung dalam pencurahan Roh Kudus on site. See you tomorrow, guys. God bless you all. God bless you. Thank you. Haleluya.